Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya Eva Nurrohimah akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Ini merupakan materi atau PPT dari dosen saya Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Kita lanjutkan ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan istilah cermin atau kaca. Nah, dalam matematika sendiri ada istilah atau sebuah bab pembahasan mengenai pencerminan atau refleksi. Apa sih pencerminan itu? Mari kita bahas. Singkatnya, refleksi atau pencerminan itu merupakan transformasi yang memindahkan sifat bayangan atau pantulan dari cermin. Untuk definisi lebih rincinya kita bahas selanjutnya ya. Nah, definisinya nih. Sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Ada dua nih. Yang A, jika P elemen G, maka mu GP sama dengan P atau berdasar gambar yang 2.11 ini ya, yang A ini ya. Terus yang B, jika P bukan elemen dari garis G, maka mu GP sama dengan Chi, sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis PX, seperti gambar pada 2.11 ini ya, PX. Selanjutnya untuk menguatkan pemahaman teman-teman tentang definisi itu, ini kita misalkan diberikan titik-titik A, B, C, serta garis G seperti dalam gambar 2.12 di bawah ini, seperti ini ya. Kita disuruh melukis nih. Lukis yang pertama itu titik A aksen, sehingga A aksen sama dengan mu G A. Yang kedua titik B aksen, sehingga B aksen sama dengan mu GB, dan yang terakhir titik C aksen, sehingga C aksen sama dengan mu GC. Untuk A aksen, B aksen, C aksen ini tuh maksudnya bayangan dari cermin atau pantulannya gitu ya. Nah, langsung saja ini kita buktikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bukti yang pertama itu yang titik A aksen ya. Karena A aksen sama dengan mu GA dan A elemen garis G, maka garis G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Apabila himpunan N sama dengan L irisan G, maka AN sama dengan NA aksen, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Yang kedua itu titik B aksen ya. Karena B aksen sama dengan mu GB dan B itu elemen dari garis G, maka B aksen sama dengan B. Untuk yang ketiga ini titik C aksen. Karena C aksen sama dengan mu GC dan C elemen garis G, maka garis G merupakan sumbu dari ruas garis CC aksen. Akibatnya C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus garis G, sehingga jika himpunan M sama dengan M irisan G, maka CM sama dengan MC aksen.
dengan C aksen terletak pada sisi-sisi yang berbeda oleh garis. Kita masuk pada lukisannya ya teman-teman. Yang untuk yang poin A tadi kan kita disuruh ngelukis menentukan titik A aksen ya. Nah, kita buat garis L melalui A yang tegak lurus dengan garis G. Nih, garis L ya, tegak lurus dengan G. Selanjutnya kita cari himpunan N sama dengan L irisan G. Kita buat ruas garis NA aksen yang kongruen dengan ruas garis AN. NA aksen yang mana? Yang ini ya. Ini ke sini. Terus yang AN yang mana? Ini ke sini ya. Sehingga ruas garis NA aksen itu elemen dari garis L. Dan A aksen dengan A itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Ini A aksen, ini A. Jelas ya, A aksen dan A ini terletak pada garis L. Kalau yang B dan B aksen itu terletak pada garis G. Sesuai dengan gambar 2.13 ya. Maaf ya, ini harusnya 2.13 bukan 2.11. Untuk yang poin B, tadi kan disuruh melukis atau membuktikan yang titik B aksen. Nah, sudah jelas nih. Titik B sama dengan B aksen. Nah, ini kan terletak pada garis G. Nah, untuk yang ketiga itu titik C aksen. Kita buat garis M melalui C yang tegak lurus dengan garis G. Kita cari himpunan M sama dengan M irisan G. Kita buat ruas garis MC aksen kongruen dengan ruas garis CM. MC aksen yang mana? MC aksen itu yang ini ya. Ini ke sini. Terus CM yang mana? CM yang ini. Ini ke sini. Pada garis M. Sehingga ruas garis MC aksen itu subset M dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Seperti gambar ini ya. Jelas ya, dia berada pada sisi yang berbeda oleh G karena dia ada garis sendiri yaitu garis M. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pencerminan sebagai suatu isometri. Di sini ada teorema 2.4 yang mengatakan setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Untuk teorema itu pasti akan dibuktikan ya. Nih pembuktiannya. Berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4, teorema ini dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan, yaitu untuk definisi 2.1 dan definisi 2.5 akan saya cantumkan dalam layar ya. 4 tahapan. Yang pertama itu pencerminan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, pencerminan suatu isometri. Dan yang terakhir, pencerminan suatu isometri lawan. Kita ambil sembarang pencerminan, kita namakan dengan mu G. Nah, untuk pembuktian yang pertama ini kita buktikan kalau pencerminan itu merupakan suatu transformasi ya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong apa saja yang langkah-langkah yang dilakukan dalam membuktikan kalau transformasi ya. Untuk yang A ini mu G sebagai suatu transformasi. Yang pertama kita buktikan mu G itu merupakan suatu pemetaan atau suatu fungsi dari V ke V. Berdasarkan definisi 2.6, jelas bahwa domain dari mu G adalah V. Daerah hasil dari mu G juga pada V, sebab apabila kita mengambil X elemen V, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu X elemen garis G atau X bukan elemen dari garis G. Untuk X elemen garis G, maka mu GX sama dengan X elemen V.
untuk X bukan elemen G, maka mu Gx sama dengan Y, di mana garis G itu merupakan sumbu dari ruas garis XY, artinya ruas garis XY merupakan subset dari V, sehingga Y elemen dari V. Artinya apa? Artinya mu G merupakan bidang V juga. Jadi, mu G merupakan suatu pemetaan atau suatu fungsi dari V ke V. Untuk pembuktian yang kedua, ini mu G merupakan suatu fungsi kepada atau fungsi surjektif ya. Kita ambil Y elemen dari V, artinya Y elemen dari garis G, atau Y bukan elemen dari garis G. Jadi akan ada dua kemungkinan ini ya. Untuk kemungkinan yang pertama, Y elemen dari garis G, ada prapeta X sama dengan Y, sehingga mu Gx sama dengan Y. Untuk kemungkinan yang kedua, Y bukan elemen dari garis G, ada X elemen dari V, sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Hal ini berarti bahwa mu Gx sama dengan Y. Artinya apa? Artinya Y itu mempunyai prapeta yaitu X. Karena setiap Y elemen dari V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan fungsi kepada atau fungsi surjektif. Untuk pembuktian yang ketiga nih, mu G merupakan suatu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kita ambil dua titik sembarang, kita misalkan titiknya A dan B ya. A dan B ini merupakan elemen dari V, sehingga mu Ga sama dengan mu Gb. Kita misalkan C sama dengan mu Ga sama dengan mu Gb. Artinya akan ada dua kemungkinan, yaitu C elemen dari garis G atau C bukan elemen dari garis G. Untuk kemungkinan yang pertama, C elemen dari garis G, maka A, B itu elemen dari garis G. Akibatnya apa? Akibatnya mu Ga sama dengan A dan mu Gb sama dengan B. Jadi, A sama dengan B. Nah, kalau untuk kemungkinan yang kedua nih, untuk yang C bukan elemen dari G. Garis G itu merupakan sumbu dari AC dan BC ya. Akibatnya apa? Akibatnya A sama dengan B. Untuk setiap pasangan A, B elemen dari V. Sehingga mu Ga sama dengan mu Gb. Yang mengakibatkan A sama dengan B. Maka mu G suatu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Nah, karena mu G merupakan suatu fungsi dari V ke V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Jadi sudah terbukti kalau mu G atau pencerminannya itu merupakan suatu transformasi ya untuk yang poin A. Untuk yang poin B, C, dan D, berdasarkan pengetahuan kita pada contoh 2.1, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti dalam definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya apa? Akibatnya kita telah menunjukkan bahwa mu G itu merupakan suatu isometri. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, kita dapat menyimpulkan bahwa bahwa mu G merupakan suatu isometri. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang definisi 2.7. Dari definisi 2.7 ini berbunyi bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri, maka disebut suatu involusi. Untuk definisi 2.7 ini tidak perlu dibuktikan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen dapat informasi lebih, teman-teman bisa browsing sendiri ya. Selanjutnya ada teorema 2.5. Teorema 2.5 ini
mengatakan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Maka akan kita buktikan teorema 2.5 ini. Pembuktiannya, kita ambil pencerminan pada garis. Kita beri nama mu K. Ditunjukkan bahwa mu K inverse sama dengan mu K. Kita ambil X sembarang titik pada V. Akan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu X elemen dari garis G, atau kemungkinan yang kedua X bukan elemen dari garis G. Untuk kemungkinan yang pertama atau X elemen dari garis G, mu G komposisi mu G dikali dengan X sama dengan mu G dikali mu G X sama dengan mu G X sama dengan X sama dengan epsilon dari X. Nah, untuk kemungkinan yang kedua ini, yaitu X bukan elemen dari G, kita misalkan mu Gx sama dengan Y, akibatnya garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya apa? Artinya sama dengan garis G sumbu dari ruas garis YX. Sebab apa? Sebabnya karena ruas garis XY sama dengan ruas garis YX. Jadi, mu GY sama dengan X. Coba teman-teman perhatikan ya. Mu G komposisi mu G dikali dengan X sama dengan mu G dikali mu GX sama dengan mu GY sama dengan X sama dengan epsilon X. Jadi, mu G dikomposisikan dengan mu G dikali X sama dengan epsilon X untuk setiap X elemen dari V. Akibatnya apa? Akibatnya mu G komposisi mu G sama dengan epsilon. Jadi, mu G inverse sama dengan mu G. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.